Anikmahu langsung mengatakan jika dia ketahuan jangan sampai melibatkan kuil dan para pendeta, keluarganya akan dilindungi oleh Amun. Tapi jika dia melibatkan mereka, maka keluarganya akan segera binasa dikutuk oleh Amun. Akhirnya Apophis menyetujui tugas itu, tapi dia meminta 1000 tambahan emas karena dia harus menjalankan tugas ini bersama salah satu temannya di istana. Hal itu langsung disetujui oleh Anikmahu karena memang harta Amun ini sangat banyak dan harus digunakan untuk melindunginya. Zulaikha yang berencana memenjarakan Yusarsif langsung menemui Potifar dan mengatakan maksudnya itu agar para penggunjing di Mesir bungkam. Potifar pun mulai berpikir dengan rencana Zulaikha itu dan akan membicarakannya dengan Yusarsif. Sementara itu Apophis mulai mengajak teman kerjanya yang juga menghidangkan minuman untuk Amunhotep bernama Inarus. Dia mengungkapkan bahwa Amunhotep akan segera membasmi kuil Amun dan para pendeta. Hal itu langsung membuat Inarus kaget karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah yang diakibatkan dari kejadian itu. Maka dari itu Apophis mengajak Inarus untuk segera membunuh Amunhotep agar kejadian itu tidak terjadi. Apophis berencana untuk meracuni Amunhotep dengan bantuan Inarus saat makan siang nanti. Awalnya Inarus menolak tawaran dari Apophis itu karena dia takut jika mereka gagal maka mereka akan dihukum sangat berat. Tapi karena Inarus sudah terlanjur diajak oleh Apophis, dia akhirnya mau untuk bekerja sama membunuh Amunhotep. Sementara itu di istana Potifar, Yusarsif dimarahi oleh Potifar karena dituduh telah menyebarkan aib skandalnya ke seluruh penjuru Mesir. Tapi Yusarsif menyangkal tuduhan itu karena dia tidak akan mengkhianati Potifar dan dia juga mengatakan ada banyak orang saat kejadian itu terjadi. Potifar pun langsung mengerti jika memang bukan Yusarsiflah yang menyebarkan aib itu ke Mesir. Potifar juga bingung apa yang harus dilakukan kepada Yusarsif saat ini karena Zulaikha meminta memenjarakan Yusarsif agar masalah ini selesai. Yusarsif pun menyetujui permintaan itu karena jika dia dipenjara maka seluruh kota Mesir akan melupakan kejadian ini dan terlebih Zulaikha bisa melupakan dirinya. Selain itu para pendeta tidak lagi menuduh Potifar bersahabat dengan seorang budak asing dan Yusarsif akan selamat dari perangkap para wanita Mesir. Sementara itu Apophis dan Inarus mulai menjalankan tugas mereka untuk membunuh Amunhotep saat makan siang. Inarus terlihat sangat gugup karena dia takut akan ketahuan, sementara Apophis tetap santai dan menyuruh agar Amunhotep segera memakan makanan yang sudah ia racuni itu. Saat Amunhotep akan memakan makanan itu, tiba-tiba saja Inarus menahannya dan mengatakan bahwa makanan itu sudah diracuni. Mereka berdua pun langsung saling menuduh satu sama lain jika akan meracuni Amunhotep. Amunhotep yang sangat marah langsung memanggil pengawal dan menyuruh mereka agar menangkap dan menghukum Apophis dan Inarus. Tapi sebelum itu Amunhotep menyuruh agar mereka mencoba makanan dan minumannya masing-masing untuk membuktikan siapa yang akan meracuninya. Inarus yang tak takut pun langsung menghabiskan minuman tadi yang akan diberikan kepada Amunhotep. Sementara Apophis yang akan memakan makanannya merasa takut dan mengaku bahwa dirinya lah yang akan meracuni Amunhotep. Tapi Amunhotep tetap akan menghukum mereka berdua karena sudah bersekongkol untuk membunuhnya. Amunhotep berencana akan menghukum penggal para pengkhianat itu. Tapi Potifar menyuruhnya agar bersabar sebentar karena dia akan menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Karena menurutnya mereka pasti menerima perintah dari seseorang dan tak mungkin itu tindakan spontan dari mereka. Potifar pun langsung menginterogasi mereka berdua di penjara. Apophis mengatakan bahwa dia sendirilah yang merencanakan pembunuhan itu karena dia marah dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun dan membunuh para pendeta kuil. Potifar mulai curiga dengan Apophis karena dia bisa mengetahui rencana Amunhotep itu. Sementara Inarus mengatakan bahwa dia diajak oleh Apophis meracuni Amunhotep karena dia juga merasa kesal dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun. Tapi dia tidak jadi meracuni minuman itu karena dia takut terkena hukuman. Potifar lalu menyuruh prajurit memindahkan mereka berdua ke penjara Zawiya secara sembunyi-sembunyi tanpa dikenali orang lain. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke penjara pusat Mesir yang bernama penjara Zawiya. Sebelum mereka dibawa masuk, Huramhuf berpesan kepada penjaga bahwa mereka berdua adalah tahanan khusus dari Amunhotep. Dan jika ada orang yang mencari mereka, segera melaporkan kepada Potifar.
Sementara itu akhirnya Yusarsif dimasukkan ke penjara sesuai keinginan Zulaiha. Dia diiringi seluruh penghuni istana yang sangat mencintainya saat akan meninggalkan istana. Semua tampak bersedih karena akan segera berpisah dengan Yusarsif yang sudah membuat istana itu menjadi sangat nyaman. Yusarsif akhirnya tiba di penjara Zawira dan masuk seperti tahanan lain. Di dalam dia melihat ada seorang tahanan yang sedang menyiksa tahanan lain. Yusarsif langsung berusaha menghentikan orang itu, namun para tahanan lain memperingatkannya agar Yusarsif tidak ikut campur karena akan membahayakan dirinya sendiri. Namun Yusarsif tetap berusaha menghentikan orang itu hingga akhirnya dia dihentikan oleh Yusarsif dan para tahanan lain terkejut dengan keberanian Yusarsif itu. Penjaga yang melihatnya pun langsung masuk dan menghentikan mereka berdua berkelahi. Kidamen pemimpin penjara langsung memarahi Yusarsif karena baru saja masuk dia sudah membuat keonaran di dalam penjara. Tapi untungnya tahanan yang disiksa tadi membela Yusarsif dan mengatakan bahwa yang membuat keonaran sebenarnya adalah Niniferkit. Karena kejadian itu Yusarsif dan Niniferkit dihukum cambuk karena telah berbuat keonaran di dalam penjara. Niniferkit mendapatkan 100 cambukan sementara Yusarsif 50 cambukan. Setelah dihukum, Niniferkit dibawa ke penjara soliter karena dia selalu menyebabkan kekacauan di dalam penjara. Sementara Yusarsif yang masih merasa kesakitan didekati para tahanan lain yang mulai tertarik kepadanya. Karena hanya dialah yang berani melawan Niniferkit selama ini. Mereka juga menanyakan siapa sebenarnya Yusarsif dan kenapa dia bisa dipenjara. Yusarsif pun langsung memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia tidak menuruti perintah majikannya Zulaiha, makanya dia dikirim ke penjara ini. Sementara itu Zulaiha merasa aneh karena Yusarsif pergi ke penjara bukannya merasa takut, tapi dia malah merasa seperti bebas dari sebuah kurungan. Kalimama kembali menghasut Zulaiha bahwa dia yakin sebentar lagi Yusarsif akan merasa kehilangan nikmatnya berada di dalam istana. Kembali ke penjara, ternyata Yusarsif mengenal sosok Niniferkit yang sebenarnya. Dia adalah mantan penjaga istana Putifar yang dulu sempat ditangkap oleh Yusarsif saat kecil karena mencuri barang berharga milik Zulaiha. Niniferkit yang mulai mengingat kejadian itu pun semakin marah kepada Yusarsif dan akan membalaskan dendam kepadanya. Yusarsif juga sempat menanyakan tentang Inarus dan Apophis yang ditempatkan di penjara terpisah. Dia merasa bahwa mereka berdua tidak terlihat seperti penjahat. Lalu salah satu tahanan mengatakan bahwa mereka adalah tahanan baru dan pastinya mereka berbuat kejahatan yang sangat besar, makanya ditempatkan terpisah oleh penjaga. Mereka juga sering bertengkar sendiri, entah apa alasannya. Setiap hari mereka hanya saling menyalahkan satu sama lain dan Inarus tetap menyuruh Apophis untuk segera mengakui siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, agar mereka bisa segera bebas. Inarus juga mengatakan kepada Apophis bahwa dia telah ditipu mentah-mentah oleh para komplotan yang menyuruhnya. Tapi Apophis tetap percaya bahwa mereka akan segera menolongnya. Sementara itu pendeta Kimuni yang mengetahui bahwa Amunhotep belum mati mulai gelisah dan mengungkapkannya kepada Anikmahu. Dia juga khawatir karena tak ada berita tentang Apophis sama sekali. Dia menghilang tanpa jejak begitu saja. Anikmahu lalu menyuruh Kimuni untuk segera mencari keberadaan Apophis dimanapun sampai ketemu dan jangan sampai dia membuka mulut. Karena jika dia membuka mulut pasti mereka akan terkena masalah yang sangat besar. Anikmahu juga berpikir bahwa selama belum ada tindakan kepada mereka berarti belum ada orang yang tahu. Maka dari itu dia menyuruh Kimuni agar segera mencari Apophis dan menyuruhnya agar tetap membungkam mulutnya kepada Amunhotep. Sementara itu Mimi Sabu menjenguk Yusarsif di penjara dan mengantarkan surat dari Rudamun untuk pemimpin penjara Kidamen. Rudamun mengatakan dalam surat itu agar menghormati Yusarsif karena dia adalah orang yang bijak dan baik hati. Mimi Sabu juga memberikan makanan kepada Yusarsif yang langsung diberikan kepada seluruh penghuni penjara oleh Yusarsif. Kemudian Yusarsif menyuruh semua tahanan agar membersihkan penjara yang begitu kumuh dan kotor agar mereka bisa hidup lebih layak di dalam.